berikanlah ini kepada Fatimah. Ali lalu bergegas meninggalkan tempat untuk mengambil baju besi tersebut. Nabi menyuruh supaya menjualnya sebagai biaya pernikahan. Utsman bin Affan membeli baju besi itu seharga 470 dirham. Ali menyerahkan semua uang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian memanggil Bilal untuk membeli wangi-wangian dan sisanya oleh beliau diserahkan kepada Ummu Salamah untuk biaya persiapan pernikahan. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ketika dilamar oleh Ali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada putrinya tentang lamaran itu, sebagaimana kebiasaan Nabi dalam menikahkan putri-putri beliau. Hadis riwayat Ahmad. Ketika Nabi menyampaikannya, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Fatimah terdiam. Riwayat lain menyatakan Fatimah menangis. Sementara ada pakar yang mengaitkan tangis itu dengan riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menyampaikan kepada putrinya, "Wahai Fatimah, aku menikahkanmu dengan seorang yang paling banyak ilmunya, paling lapang dadanya, serta paling pertama memeluk Islam." Yang mengaitkan itu, menyatakan bahwa sebenarnya Fatimah tidak terlalu berkenan menerima Ali sebagai suami, karena itu Nabi menegaskan keutamaan calon suaminya itu. Ini kata mereka karena Ali bukan seorang yang berpunya kaya. Abbas al-Akad dalam bukunya, Fatimah Az-Zahadis Riwayat Awa al-Fatimiyun, menegaskan bahwa pendapat atau tepatnya dugaan di atas jelas tidak beralasan. Semua itu lahir dari imajinasi orientalis yang berusaha mencampur-adukan antara apa yang mereka duga sebagai penelitian ilmiah, dengan upaya mencemarkan agama atau tokoh Islam. Riwayat yang hampir serupa juga dituturkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nikayah dari Abu Hurairah. Dia berkata, tatkala Ali meminang Fatimah, Rasulullah menemui putri beliau itu, lantas berkata, "Wahai putriku, sesungguhnya anak pamanmu, Ali, meminangmu, lantas apa yang hendak kau katakan?" Fatimah menangis, lalu berkata, "Wahai ayahanda, seolah-olah engkau hanya menyimpanku untuk si pemuda Quraisy yang miskin itu." Rasulullah menukas, "Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, aku tidak berbicara tentang dia sampai Allah mengizinkan aku dari langit." Fatimah berucap, "Aku ridha dengan apa yang diridai oleh Allah dan Rasulnya." Pada hari yang telah ditentukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang sejumlah sahabat untuk menyaksikan pernikahan putri beliau, Fatimah, dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintahkan Anas ibn Malik untuk mengundang Abu Bakar, Umar ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awam, dan sekian orang dari kelompok Ansar untuk menjadi saksi dalam pernikahan ini. Pernikahan yang penuh berkah ini berlangsung atas dasar mahar atau mas kawin sebesar 400 mitskal perak 400 dirham, sebagaimana yang telah berlaku menurut syariat. Pada acara akad nikah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya sebagai pengantar pernikahan yang mengandung pujian kepada Allah serta penjelasan tentang dampak dan fungsi pernikahan berupa terjalinnya hubungan kekerabatan serta lahirnya keturunan. Lalu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku menikahkan Fatimah dengan Ali. Aku persaksikan kalian bahwa aku telah segera akan menikahkan Fatimah dengan Ali dengan mas kawin 400 mitskal perak jika Ali ridha dengan tu. Pernikahan yang sesuai dengan sunnah kebiasaan yang berlaku, serta ketentuan agama yang diwajibkan. Maka, semoga Allah menghimpun apa yang terserak dari keduanya, semoga Allah memberkati keduanya, memperbaiki kualitas keturunan keduanya, menjadikan keturunan mereka pembuka-pembuka pintu rahmat, sumber-sumber hikmah, dan pemberi rasa aman bagi umat. Demikian ucapanku dan aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk hadirin sekalian." Ketika upacara ini berlangsung, Ali tidak di tempat karena ia ditugaskan oleh Rasul untuk satu urusan. Yang hadir disuguhi hidangan dari kurma. Sesaat kemudian Ali datang, Rasul tersenyum kepadanya seraya berkata, "Wahai Ali, sesungguhnya Allah memerintahkanku menikahkanmu dengan Fatimah. Sungguh, aku telah menikahkanmu dengannya dengan mas kawin 400 mitskal perak." Mendengar ijab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali menjawab, "Raditu ya Rasulullah, aku ridha puas hati, wahai Rasulullah." Usai menjawab demikian, Ali sujud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, bahwa jawaban Ali di atas "Raditu ya Rasulullah" ini sangat mengagumkan. Dia bukannya menjawab "Qabiltu, saya terima", sebagaimana kebanyakan dipakai pada saat sekarang, tetapi "Raditu, saya puas hati". Hal ini menunjukkan kedalaman ilmu Ali bin Abi Thalib, karena menerima belum tentu dengan ridha puas hati. Tetapi, puas hati pasti menerimanya. Sesungguhnya, menurut Quraisy Syihab, jawaban apapun yang menunjukkan persetujuan dalam ijab kabul pernikahan sudah cukup, apalagi jika persetujuan itu digambarkan dengan kepuasan hati. Wallahu a'lam. Dalam riwayat Ibnu Mardawai, dituturkan bahwa atas permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib menyampaikan kata sambutan berikut.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mendekatkan kepadanya setiap manusia yang bersyukur dan yang memohon kepadanya. Sebagai hamba yang sadar, saya yakin bahwa Allah Maha Pencipta yang mewujudkan, menghidupkan, dan mematikan semua makhluk. Kepada Allah, Azza wa Jalla saya senantiasa mohon perlindungan dan kepadanya pula saya beriman. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Rasulullah menikahkan diriku dengan putri beliau, Fatimah, atas dasar mas kawin 400 dirham. Saya minta agar semua yang hadir menjadi saksi atas terjadinya pernikahan ini. Pernikahan ini terjadi pada bulan Rajab, yakni beberapa bulan setelah kedatangan mereka di Madinah. Menjelang tahun kedua sekembalinya Ali dari Perang Badar, ia telah siap dengan sebuah rumah khusus untuk menyambut hidup baru bersama istrinya. Kendati pernikahan Fatimah dilaksanakan dengan sederhana, namun Jabir ibn Abdullah mengomentari, tatkala kami hadir pada pernikahan Ali dan Fatimah, maka kami tidak melihat pernikahan yang lebih indah daripada itu. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada menantu barunya itu, carilah sebuah rumah. Lalu, Ali menemukan rumah sewaan untuk ditinggali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya bermaksud untuk menyewakannya. Ali menjawab, bicara saja dengan Haritsah bin Nu'man. Rasulullah berkata, Haritsah sudah pindah sehingga aku malu kepadanya. Haritsah mendengar kabar itu, lalu bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, ya Rasulullah, demi Allah, aku lebih suka mengosongkan rumah ini untukmu. Benarkah? Ujar Rasulullah, kalau begitu, semoga Allah memberkatimu. Lalu, Haritsah pun mengosongkan rumah tersebut, selanjutnya Ali dan Fatimah tinggal di sana. Mereka tinggal di rumah itu selama 10 tahun. Fatimah di rumah Ali bin Abi Thalib. Malam yang diberkahi orang-orang Bani Abdul Muthalib menyambut gembira pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad. Mereka berpesta seolah mereka tidak mendapatkan pesta semeriah pernikahan itu. Hamzah datang membawa 2 ekor kambing besar, dalam riwayat lain 2 ekor unta tua untuk disembelih dan dihidangkan kepada hadirin. Hidangan itu dinikmati oleh semua yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut. Usai pesta pernikahan, pada malam ketika mengantarkan pengantin wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istrinya, Ummu Salamah, untuk mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki, disertai pesan agar mereka berdua menunggu kedatangan beliau. Setelah salat Isya, Baginda Rasul berangkat ke rumah Ali. Di sana, sepasang pengantin baru sudah menunggu ditemani beberapa orang sahabat. Beliau lalu meminta air ke wadah, lalu berdoa, membaca Al-Muawwadzatain dan beberapa doa di atasnya, kemudian 2 orang pengantin diminta minum seteguk. Sisanya beliau gunakan untuk berwudu, dan dengan tangan yang masih basah beliau memercikkan air tersebut ke tubuh sepasang mempelai atau mengusap kedua kepala mereka dengan air itu. Sebelum beranjak pergi, Rasul berdoa, ya Allah, berkatilah apa yang ada pada mereka berdua, berkatilah masa depan mereka, dan berkatilah keturunan mereka. Fatimah tidak dapat menahan air matanya. Sang ayah memperhatikan tangis putrinya itu sebentar lalu memeluknya, dan dengan penuh kasih sayang beliau meminta agar putrinya tak usah khawatir, karena beliau telah menitipkan hidupnya kepada seorang pria yang paling kuat imannya, paling luas pengetahuannya, paling luhur budi pekertinya, dan paling besar jiwanya. Lihat Tabagat Ibnu Sa'ad 8/16, juga Al-Istiab dan Al-Isyabah. Dalam riwayat lain, Baginda Rasul menegaskan kepada putrinya itu, wahai Fatimah, demi Allah, aku telah menikahkanmu dengan anggota keluargaku yang paling baik. Kutitipkan engkau kepada pemuda yang lebih dulu beriman. Sesungguhnya, ilmunya di atas para ulama. Itulah nasihat Rasul kepada Fatimah pada malam pengantin putrinya tersebut. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada Ali, wahai Ali, janganlah engkau marah. Jika engkau marah, berdirilah. Ingatlah ketentuan Allah atas hambanya, yakni agar engkau bersikap secara santun kepada mereka. Dan jika dikatakan kepadamu, bertakwalah kepada Allah, tingkatkanlah amarahmu dan kembalilah kepada sikap santun dan sayangmu. Usai berdoa dan memberikan nasihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang meninggalkan sepasang pengantin baru di rumah mereka sendiri. Dalam 70 Fatimah di rumah Ali bin Abi Thalib suasana sunyi dan hening pada malam pertama, Fatimah teringat akan bundanya, Khadijah. Bayang-bayang sang bunda seolah-olah melekat di pelupuk mata sehingga ia merasa tak ada kebahagiaan selain berkumpul dengan ayah dan bundanya. Pada malam pertama ini, Khadijah datang dalam mimpinya. Dia mengelilingi mereka dan menghibur Fatimah agar tidak bersedih lagi karena ditinggal ibunya dan kini harus berpisah dengan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meminta berkah pernikahan tersebut, yaitu diberi keturunan yang sebelumnya Allah membatasi keturunan Rasulnya. Perabot rumah dan pembagian tugas para penulis buku sejarah menjelaskan tentang perabotan yang dibawa Fatimah ke rumah barunya.
Yang dibawanya hanya kain beludru, bantal kapuk, bejana, alat masak, dan beberapa bumbu masak. Muhammad bin Abdillah, seorang utusan Allah yang dimuliakan, beliau tidak memberi putri tercintanya tempat tidur, tidak ada permadani yang terhampar dan bantal-bantal yang tersusun, tidak ada hidangan istimewa, juga tidak ada piring dan sendok emas atau perak. Perabot rumah mereka sangat jauh dari kemewahan. Pasca menikah, Fatimah al-Zahadis riwayat dan sang suami, Ali bin Abi Thalib, berkonsultasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai aturan dan pembagian pekerjaan rumah tangga. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami ingin berkonsultasi denganmu mengenai aturan dan pembagian pekerjaan rumah tangga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Ali untuk mengemban segala urusan di luar rumah, sedangkan Fatimah diserahi semua urusan di dalam rumah. Mereka berdua sama-sama puas dan gembira telah mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka. Beliau menyambut baik permintaan mereka dengan penuh keramahan dan kelembutan tersendiri dan memberikan pandangan-pandangan beliau tentang masalah rumah tangga. Fatimah, khususnya, merasa sangat bahagia karena sang ayah membebaskannya dari berbagai urusan di luar rumah. Dia biasa berkata, "Aku merasa sangat puas karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskanku dari urusan yang menuntut untuk berhubungan dengan pria." Sejak saat itu, Ali bertanggung jawab melakukan berbagai tugas seperti mengambil air dari sumur, menyediakan bahan makanan, bahan bakar, dan berbelanja ke pasar. Sedangkan Fatimah mendapat tugas menggiling gandum dan jawawut, memanggang roti, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Kendati demikian, setiap ada waktu, Ali selalu membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah mereka dan melihat mereka sedang bekerja bersama-sama. Beliau bertanya, "Siapa di antara kalian yang sudah lelah, biar ku gantikan." Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, Fatimah sudah lelah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Fatimah untuk beristirahat sementara beliau sendiri melanjutkan pekerjaannya. Namun, kadangkala, Fatimah mengerjakan urusan luar rumah jika sang suami dipanggil untuk berjihad ataupun melakukan perjalanan. Demikianlah pembagian kerja dalam rumah itu berjalan dengan baik. Ali maupun Fatimah al-Zahadis riwayat menjalankan tugas masing-masing tanpa merasa membutuhkan seorang pelayan, hingga anak-anak mereka lahir di tengah rumah yang sederhana, kecil, bersih, dan tenang ini. Dengan kehadiran sang anak, jika pekerjaan yang harus dilakukan Fatimah menjadi bertambah. Kehidupan Fatimah pasca menikah. Beberapa bulan setelah pernikahan Fatimah dengan Ali, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkabul. Suami istri ini kini membuahkan keturunan. Kehidupan Fatimah bersama sang suami demikian rukun, serasi, dan saling mencintai serta saling pengertian. Berat sama dipikul ringan sama. Memang nasib Fatimah berbeda dibanding nasib kakak-kakaknya yang serba kecukupan di bidang materi atau syarat-syarat penghidupan. Akan tetapi, mereka tidak beroleh keberuntungan sebesar yang diperoleh putri bungsu Rasulullah tersebut. Keberuntungan dimaksud yaitu dalam hal kerohanian dan ilmu pengetahuan yang luar biasa besarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ali merupakan salah satu kerabat dekat Nabi yang paling banyak menimba ilmu langsung dari sumbernya yang jernih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kaya dengan ilmu pengetahuan, sehingga Nabi pernah berkata, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya untuk memasukinya. Siapa yang hendak mentasuki kota itu, hendaklah melalui pintunya." Hadis riwayat Al-Hakim, hadits nomor 4638. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat kota ilmu, sementara Ali pintu dan hadis riwayat abnya. Ketika Fatimah tinggal di kota ilmu yang teramat luas, ia tak mau meninggalkan pintu dan hadis riwayat abnya. Abu Nuaim dalam kitabnya Hiya al-Auliya mendeskripsikan menantu Nabi ini sebagai berikut: Ali adalah pemimpin kaum, mencintai syahid, dicintai oleh Allah, pintunya komunitas para ilmuwan, tokoh para orator, pembuka mata air agama, panji para pencari hidayah, cahaya orang-orang yang taat, pemimpin orang yang bertakwa, dan imamnya para pemimpin yang adil. Ya, dialah orang yang paling dahulu memenuhi seruan Rasul, paling lurus sikap dan keyakinannya, paling agung rasa kasih sayangnya, paling lengkap pengetahuannya, perhiasan kaum bijak, dan teladan orang-orang yang bertakwa. Dia orang yang paling layak menjelaskan hakikat tauhid dan menunjukkan kilauan mutiaranya. Ia memiliki hati yang berpikir, lisan yang selalu bertanya, pendengaran yang terjaga, janji yang selalu terpenuhi, menolak kebatilan, perintis keadilan, dan tameng segala kesesatan. Maka tak heran, sepeninggal Rasul, Ali menjadi rujukan para sahabat dalam berbagai bidang ilmu. Itulah suami Fatimah kini, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentangnya di hadapan para sahabat di Ghadir Hum. Quraisy Syihab menegaskan bahwa dari berbagai sumber, baik Sunni maupun Syiah ditemukan cuplikan dari khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menyatakan, antara lain,
Aku sepertinya telah diajak kembali kepada Allah dan aku telah menyebutnya ajakan itu. Aku mengingatkan buat kalian dua hal yang sangat berbobot, kitab Allah Al-Quran, dan Isra keluargaku, maka camkanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya karena keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya menemui aku di telaga surgawi. Allah adalah waliku, dan aku wali setiap mukmin. Beliau kemudian memegang tangan Ali bin Abi Thalib lalu melanjutkan, siapa yang menjadikan aku wali, maka inilah walinya. Ya Allah, lindungilah siapa yang menjadikannya Ali bin Abi Thalib sebagai walinya dan musuhilah siapa yang memusuhinya. Hadis riwayat An-Nasai melalui Zaid bin Arqam. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata kepadanya, tidaklah mencintaimu wahai Ali, kecuali dia seorang mukmin, dan tidak pula yang membencimu, kecuali dia seorang munafik. Kehidupan yang dijalani Fatimah bersama sang suami sungguh sangat sederhana. Suatu hari ketika Ali mengenang kehidupan bersama Fatimah, ia berkata, sesungguhnya aku menikahi Fatimah sedang aku dan dia tidak punya ranjang untuk tidur kecuali tikar dari kulit domba, yang kami gunakan untuk tidur pada waktu malam, dan pada siang hari kami gunakan untuk duduk sebagai tikar. Aku dan Fatimah tidak punya pembantu selain dia sendiri. Memang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan Fatimah dengan Ali, beliau mengirimkan bersama putrinya itu barang-barang berupa selimut, bantal dari kulit yang diisi rumput kering, 2 alat penggiling gandum, sebuah wadah minuman, dan 2 buah tempayan guci. Dengan kondisi seperti itulah, pasangan suami istri ini menjalani hidup. Mereka berdua bahu-membahu mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya. Semua pekerjaan berat ditangani sang suami, Ali, seperti mengambil air dan yang lainnya. Fatimah rela dengan kehidupan yang serba sederhana karena sedikit harta. Ia hidup bersama sang suami dengan menahan diri, bersabar, dan terjaga. Dia mengurusi suaminya, memikul beban sebagai ibu rumah tangga, rela dengan makanan dan minuman yang seadanya, bukan hanya sedikit bahkan keras dan kering pula. Sepasang suami istri ini tak sekalipun mengeluh karena hidup miskin dan menderita. Fatimah menjadikan kesempatan itu untuk mendalami ilmu agama, dan Ali membuatnya semakin mencintai ilmu. Tak heran, jika kelak Fatimah meriwayatkan hadits dari ayahnya, juga menggubah syair. Islam membolehkan wanita berhias mempercantik selama berada di rumah. Selain itu, ia juga diperbolehkan mengecat rambut yang beruban. Bahkan, sebisa mungkin jangan berhenti memakai wewangian. Fatimah pun berusaha menyenangkan suaminya dengan mempercantik diri, tetapi tidak melakukannya secara berlebihan. Fatimah berhias sesuai dengan ketentuan Islam dan kondisi keuangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Fatimah watak yang tegas dan hati yang lembut, yang tidak diguncang dan diubah oleh pergantian zaman. Pasangan yang mulia ini benar-benar serasi. Ali dan Fatimah sama-sama berhati mulia dan menunjukkan perilaku yang sangat terhormat. Tak mengherankan, karena keduanya dididik dan dibesarkan langsung oleh manusia paling mulia, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Ali, Fatimah dapat bersikap sabar dan tabah menghadapi kesulitan dan kesempitan hidup. Fatimah mewarisi sifat sabar ayahnya. Belum pernah terdengar ia mendesak sang suami untuk memberi nafkah atau perhiasan. Dalam keadaan seperti apapun, ia menunjukkan ketabahan dan kesabaran. Ia pun tetap mencintai sang suami dan putra-putrinya. Suka dan duka mereka rasakan bersama. Fatimah di medan Uhud. Fatimah dan sang suami adalah simbol istimewa dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sahabat beliau yang awal, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Dalam beberapa kesempatan, jika tidak ada halangan, Fatimah menyertai perang yang diikuti Nabi dan sang suami dengan segenap semangatnya, perasaannya, dan kehidupannya. Pada perang Uhud, contohnya, Fatimah punya andil besar di dalamnya. Ia bersama kaum wanita lainnya memberikan pertolongan kepada pasukan kaum muslimin yang terluka di barisan belakang. Mereka merawat dan memberikan bantuan kepada pasukan Islam. Pada awalnya, pasukan Islam yang berjumlah 750 orang berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy yang jauh lebih banyak dengan 3.000 pasukan. Baginda Rasul menempatkan 50 orang pemanah ulung di atas sebuah bukit Jabal Rumat, Red, di garis belakang pasukan Islam, seraya berpesan kepada mereka, lindungilah punggung kandi, dan bertahanut kalian di pos kalian itu. Jika kalian melihat kami sudah berhasil menerobos markas musuh dan telah menghalalkan mereka, maka kalian jangan meninggalkan pos kalian. Sebaliknya, walaupun kalian melihat musuh telah unggul dan telah memorak-porandakan kami, janganlah kalian mencoba-coba turun hendak menolong kami. Tetapi, tetaplah pada tugas kalian membidik kuda mereka dengan anak panahmu, sebab kuda tak akan sanggup melawan hujan panah. Sayangnya, pasukan pemanah sebagai kunci strategi tidak menuruti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turun dari bukit tempat mereka bermarkas usai melihat kaum kafir terpukul mundur. Mereka juga tergoda dengan barang-barang bawaan yang ditinggalkan pasukan musuh dan ingin mengambilnya.
Maka, berhentilah hujan panah yang dahsyat dari pasukan Islam. Hal ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, panglima pasukan kavaleri Quraisy saat itu, sebelum ia memeluk Islam, untuk membuat garis lingkaran dengan pasukannya, menyerang pos itu dari belakang yang sudah ditinggalkan oleh sebagian besar pengawalnya. Dan berhasillah ia menyapu bersih pengawal yang tetap setia mengawal, dan meneruskan menyerang pasukan Islam dari belakang. Tentu saja, pasukan Islam yang sama sekali tidak mengira akan mendapat tikaman dari belakang, jadi kacau balau. Akhirnya, kemenangan ronde pertama kaum muslimin pada perang Uhud berubah menjadi kekalahan. Pasukan Islam yang kacau balau banyak yang melarikan diri kendati Rasulullah berteriak, "Kemarilah hai kaum muslimin. Aku, Rasulullah di sini." Mereka tidak memenuhi panggilan beliau. Sungguh, sebuah malapetaka yang besar. Ingatlah ketika kamu Levi dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu kelompok yang tarik karena Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 153. Keadaan ini diperparah dengan desas-desus isu yang dihembuskan orang-orang munafik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Jadilah kaum muslimin mengalami kesedihan berlipat ganda. Sedih karena mendengar Nabi meninggal padahal tidak, sedih karena berubahnya kemenangan menjadi kekalahan, sedih karena tidak jadi mendapatkan rampasan perang, dan sedih karena banyaknya yang gugur dalam perang ini. Semua itu merupakan hikmah yang agung, agar urusan perang itu tidak digantungkan pada harta rampasan perang atau yang lainnya. Semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Qutb mengomentari masalah ini, akhirnya Allah mengganjar mereka dengan kesedihan saat mereka meninggalkan diri Rasulullah dengan tindakan melarikan diri. Dalam perang Uhud ini, pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipukul oleh penunggang kuda dari Quraisy, Abdullah bin Qumah. Namun, beliau tidak terluka parah karena memakai baju besi. Dia juga memukul pipi Nabi bagian atas dengan keras hingga gigi beliau patah. "Terimalah itu, aku adalah Ibnu Qumah," kata Abdullah dengan sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap darah dari wajahnya. "Semoga Allah menghinakanmu," sahut beliau. Dan, doa beliau ini terbukti di kemudian hari. Ketika Abdullah keluar rumah menuju ternaknya di bukit, dia terjatuh ke lembah dan tewas. Usai perang, Fatimah menghampiri sang ayah yang terluka. Ia membersihkan dan mencucinya. Sedangkan sang suami, Ali bin Abi Thalib, menuangkan air dengan perisai. Ketika luka Rasul belum juga kering, malah darah kian banyak keluar, Fatimah segera menyobekkan sepotong tikar dan membakarnya, lalu menempelkannya pada luka ayahnya. Maka, darah pun berhenti mengalir. Gigi seri beliau tanggal pada hari itu. Wajah mulia beliau terluka, dan topi baja yang melindungi kepala beliau juga pecah dan hancur. Ibnu Ishaq menuturkan, ketika Rasulullah pulang menemui keluarganya, beliau memberikan pedangnya kepada Fatimah seraya berkata, "Basuhlah darah yang ada pada pedang ini, wahai putriku. Demi Allah, sungguh pedang ini telah memenuhi janji kepadaku hari ini." Ali bin Abi Thalib juga memberikan pedangnya kepada sang istri, Fatimah, seraya berkata, "Ini juga, basuhlah darah yang menempel padanya. Demi Allah, pedang ini telah memenuhi janji kepadaku hari ini." Melihat itu, baginda Nabi berujar kepada Ali, "Sungguh, jika engkau telah memenuhi janji dalam perang, maka sungguh telah memenuhi janji pula bersamamu Sa'al bin Hunayf dan Abu Dujanah." Ibnu Katsir dalam As-Sirah An-Nabawiyah menuturkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Ali pulang membawa pedang yang digunakan pada perang Uhud. Dia menunduk dan berkata kepada Fatimah, "Pedang ini terpuji. Sesungguhnya dia telah menyembuhkanku." Ibnu Katsir 4/48. Fatimah di antara istri-istri Rasul. Fatimah merupakan putri yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain karena paling kecil, Fatimah seakan-akan menjadi perantara Rasulullah dengan istri-istrinya, sekaligus menjadi kawan bagi semuanya. Suatu ketika, Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Fatimah." Kalau laki-laki, suami Fatimah. Dari sinilah, para istri Rasulullah mengetahui kecintaan beliau kepada putri bungsunya itu begitu besar. Hubungan Fatimah dengan istri-istri ayahnya didasari oleh keutamaan masing-masing dan kedekatan. Mereka juga mencintai Fatimah. Bahkan, mereka seakan berlomba-lomba mencintainya. Pernah suatu hari, para istri Nabi dibakar cemburu. Mereka mempersoalkan Aisyah dan meminta Rasulullah berlaku adil. Mereka meminta Fatimah mengadukan hal itu kepada ayahnya. Fatimah memenuhi keinginan mereka dan kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan aspirasi mereka. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Aisyah. "Ya, Rasulullah, aku diutus oleh istri-istrimu yang lain.
Mereka meminta keadilan seperti yang didapat oleh binti Abi Quhafah, anak perempuan Abi Quhafah, nama lain Abu Bakar, yakni Aisyah. Sang ayah tersenyum, lalu berkata, "Putriku, tidakkah engkau mencintai yang aku cintai?" "Tentu saja, aku pasti mencintainya," jawab Fatimah. Sambil menunjuk Aisyah, Rasulullah menegaskan, "Kalau begitu, cintailah dia." Fatimah dan sang ayah tertawa bersama. Kini, Fatimah memahami betapa berartinya Aisyah bagi ayahnya. Lah juga tahu kelebihan yang dimiliki putri Al-Siddiq itu yang tidak dimiliki istri-istri Rasul yang lain. Ketika Fatimah pulang dan menemui istri-istri Nabi yang lain lalu menyampaikan hasil pertemuannya dengan sang ayah, mereka keberatan dan menyuruhnya lagi untuk menemui Nabi. Namun, kali ini Fatimah menolak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Safiyah, seorang wanita keturunan Yahudi, usai perang Khaybar, dan Safiyah pindah ke tempat kediaman Rasulullah, berdekatan dengan para istri beliau yang lain, ia melangkah dengan tampak ragu dan enggan. Safiyah memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para istri Rasul yang lain saling berbisik mengagumi kecantikan Safiyah dari jauh. Sepertinya, tak seorang pun di antara mereka yang berniat menjemput Safiyah dan menemaninya sehingga ia tak merasa terasingkan. Karena itulah Safiyah berjalan mendekati putri Nabi, Fatimah. Ia kemudian menghadiahkan kalung emasnya kepada Fatimah. Safiyah tahu bahwa putri kesayangan Rasulullah itu berperangai lembut, tidak menyukai keributan atau percekcokan, taat kepada ayahnya, dan sama sekali tidak pernah mau melibatkan diri dalam kegaduhan antara sesama istri Nabi. Minta pelayan kepada sang ayah suatu ketika, suami Fatimah, Ali bin Abi Thalib, mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan membawa sejumlah tawanan perang perempuan. Ali berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mencari dan mengirimkan air hingga terasa sakit dadaku. Sesungguhnya Allah telah memberi ayahmu tawanan wanita, maka pergilah dan mintalah pembantu kepada beliau. Aku juga, demi Allah, aku telah menumbuk gandum sampai tanganku kasar dan membekas karenanya," ujar Fatimah. Fatimah pun memenuhi permintaan sang suami, dan ia juga membutuhkannya. Ia datang menemui sang ayah. Baginda Rasul begitu melihat kedatangan putrinya itu, segera mempersilahkan duduk seraya bertanya, "Ada keperluan apa, wahai anakku?" "Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu, ayah." Fatimah tak kuasa mengutarakan keinginannya. Dia merasa malu meminta sesuatu kepada ayahnya. Ia pun lalu pulang kembali ke rumah. Setibanya di rumah, sang suami bertanya, "Bagaimana hasilnya?" "Aku malu meminta kepada beliau," ujar Fatimah lirih. Akhirnya, pasangan suami istri tersebut mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku mencari air dan membawanya hingga dadaku terasa sakit." Fatimah menyambung, "Saya menumbuk gandum hingga tanganku kasar dan membekas, sesungguhnya Allah telah memberimu tawanan wanita dan kelonggaran. Maka, berilah kami pembantu rumah tangga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggut-manggut. Pengaduan yang disampaikan suami istri ini sangat menyentuh hati seorang ayah yang begitu penyayang sehingga menjadikan beliau tidak memerhatikan persoalan lain yang ada di sekitarnya. Tetapi, kemudian beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberi kalian berdua dan meningkatkan ahlus sufah orang-orang miskin yang tak punya keluarga dan tinggal di serambi Masjid Nabawi, dalam keadaan kelaparan, sedang aku tidak mempunyai apa-apa untuk kuberikan kepada mereka sebagai nafkah. Akan tetapi, aku akan menjual budak-budak tawananku dan hasil penjualan mereka akan aku gunakan untuk memberi nafkah kepada ahlus sufah." Ali dan Fatimah kembali pulang ke rumah. Malam harinya, udara dingin terasa menggigit kulit. Ali dan Fatimah tidak dapat tidur karena kedinginan. Pintu rumah tertutup, tetapi tak terkunci dan sedikit menganga. Rupanya, mereka tidak tahu bahwa permintaan dan kebutuhan mereka telah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui mereka berdua. Saat itu mereka berdua sudah masuk ke dalam selimut. Selimut itu apabila digunakan untuk menutupi kepala mereka, maka akan tersingkaplah telapak kaki keduanya, dan jika digunakan untuk menutupi telapak kaki mereka, maka akan terbukalah kepala keduanya. Melihat Rasul datang secara tiba-tiba, mereka agak terperanjat, lalu segera bangun memberi hormat kepada beliau seraya mengucapkan salam. Namun, beliau segera berkata, "Tetaplah kalian di tempat kalian." Beliau duduk di tanah yang tak jauh dari mereka. Sang ayah tersenyum dan terpancarlah cahaya kenabian itu. Fatimah dan sang suami duduk sigap dan sudah siap untuk menerima wejangan dari orang tua mereka. Suasana kembali hening. Lalu, beliau berkata, "Maukah kalian berdua aku beritahu sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta tadi siang?" "Tentu." "Ya Rasulullah," jawab keduanya mantap. "Jibril telah memberitahuku beberapa kalimat, setiap habis salat hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing 10 kali,
apabila kalian berdua hendak tidur, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Hanya untuk keperluan itu sajalah baginda Rasul datang, dan setelah itu beliau pamit lagi. Lalu, apa rahasianya kalimat-kalimat itu hingga beliau khusus memberikannya kepada putri dan menantunya tersebut sebagai ganti meminta pelayan? Ternyata, kalimat-kalimat itu jika diucapkan dengan segenap pikiran dan perasaan merupakan bekal kehidupan rumah tangga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal kekuatan rohani, mental, yang dapat mengalahkan kesukaran dan kesulitan. Wejangan itu membuat efek psikologis yang luar biasa bagi mereka dan tidak bisa tergantikan dengan apapun yang telah mereka minta sebelumnya. Sepertiga abad kemudian, di usia senjanya, Ali bin Abi Thalib memberitahu beberapa orang sahabatnya, "Demi Allah, sejak Rasulullah mengajarkan kalimat itu kepadaku, tidak pernah kutinggalkan." Dalam perang Siffin juga, tanya sahabatnya. "Iya, juga dalam perang Siffin tidak pernah kutinggalkan," tegas Ali. Kecintaan Rasulullah pada keluarga Fatimah. Kecintaan Rasulullah kepada Fatimah. Kecintaan baginda Rasul kepada putri bungsunya, Fatimah, sangatlah besar melebihi kecintaan beliau kepada semua putrinya. Sejak kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada diri Fatimah tanda-tanda keberkahan yang tidak dimiliki putri-putrinya yang lain. Ketika bangsa Arab tidak memuliakan wanita sebagaimana Fatimah al-Zahadis riwayat A, pemimpin wanita di surga. Mestinya, Rasulullah justru sebaliknya. Beliau sebagai seorang ayah yang penyayang dan penyantun ingin memperlihatkan bagaimana seharusnya mencintai seorang anak perempuan. Sampai beliau wafat, hanya Fatimahlah putri beliau yang masih hidup, karena putri-putri Nabi yang lainnya telah wafat mendahului sang ayah. Maka, tak heranlah jika beliau sangat mencintai Fatimah, satu-satunya keturunan beliau yang masih tersisa. Begitu cintanya Rasulullah kepada putri bungsunya tersebut, sehingga beliau berkata, "Fatimah adalah darah dagingku, belahan nyawaku. Siapa yang membuatnya bahagia, maka ia juga telah membahagiakanku. Dan siapa yang membuatnya murka, maka ia juga telah membuatku murka. Sungguh, Fatimah adalah manusia yang paling mulia di sisiku." Baginda Rasul juga pernah berkata, sebaik-baik perempuan di dunia, dalam riwayat lain di akhirat ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Huwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Kecintaan Rasulullah kepada Fatimah bisa dilacak dari riwayat Kunduzi al-Syafid, dari Aisyah bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan jauh, beliau akan segera menemui Fatimah, lalu beliau mencium bagian leher Fatimah seraya berkata, "Dari lekernya aku mencium semerbak bau surga." Abu Sayyabah mempertegas perkataan Aisyah tersebut seraya berkata, apabila Rasulullah datang dari sebuah perjalanan atau peperangan, beliau segera masuk ke masjid dan melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah itu, beliau menemui putrinya, Fatimah, kemudian mendatangi istri-istrinya. Baginda Rasul tidak malu atau segan untuk mengekspresikan kecintaannya kepada putri tercintanya, Fatimah al-Zahadis riwayat A, di depan para istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas dituturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersama istri beliau, Aisyah. Tak lama kemudian, datanglah Fatimah dan beliau menyambutnya dengan gembira seraya merangkul dan mencium keningnya. Aisyah yang menyaksikan hal itu berkata pada Rasulullah, "Berapa sering engkau mencium Fatimah?" "Tahukah engkau, wahai Humairah," sebutan beliau untuk Aisyah, ujar baginda Nabi, "mengapa aku sering mencium Fatimah?" "Aku tidak tahu, wahai Rasulullah." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ketika aku masuk ke dalam surga dan melihat di depan pintu surga ada pohon tuba. Buahnya lebih kecil dari delima dan lebih besar dari apel. Rasanya lebih manis daripada madu. Warnanya lebih putih dari susu dan bentuknya lebih lembut dari kayu. Lalu, Jibril memberikan satu buah itu kepadaku, pada akar pohon itu terdapat mata air yang airnya lebih putih daripada susu dan bercahaya melebihi cahaya matahari. Lalu, Jibril memberiku minum dari mata air itu dan aku meminumnya. Ketika kembali ke bumi, aku tidur dengan istriku, Khadijah. Dari hubunganku itu, Khadijah mengandung anak tercintaku, Fatimah. Dialah bidadari dari jenis manusia, tubuhnya tidak mengeluarkan darah haid yang biasa keluar dari tubuh wanita. Apabila aku merindukan wangi surga, maka aku akan mencium anakku, Fatimah." Baginda Rasul menerjemahkan kecintaannya kepada putrinya dengan selayaknya dan sedalam-dalamnya. Pada saat bersamaan, dengan kecintaan itu tampak jelas beliau membekali sang putri dengan ketakwaan dan amal. Suatu hari, beliau berdiri sambil berseru, "Wahai kaum Quraisy, jakukan jual beli untuk bekal kalian semua. Aku tidak membekalimu dengan sesuatu pun selain Allah, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak membekalimu dengan sesuatu pun selain Allah."
Wahai Abbas ibn Abdul Muthalib paman Nabi, aku tidak membekalimu dengan sesuatu pun selain Allah. Wahai Safiyah binti Abdul Muthalib bibi Nabi, aku tidak membekalimu dengan sesuai pun selain Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku sekehendakku dari hartaku, dan aku tidak membekalimu dengan sesuatu pun selain Allah. Dari pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, kita mengetahui sesungguhnya beliau mempersaksikan bahwa kecintaannya yang teramat dalam kepada putrinya tersebut tidak menghalangi beliau untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya di antara manusia. Hukum harus tetap dilaksanakan bagi orang yang bersalah, siapapun dan dari golongan manapun dia. Dalam sebuah riwayat dituturkan, ada seorang wanita dari keluarga terhormat dan disegani yang berasal dari Bani Makhzum telah mencuri. Dia pun harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun, kaumnya merasa khawatir karena hukuman tersebut akan menjadi pukulan berat dan akan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap keluarga dan kaumnya. Mereka berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memaafkan wanita itu. Mereka berkata, siapa yang akan berbicara, minta pembelaan kepada Rasulullah. Mereka berpendapat, tidak ada yang bisa dipercaya sebagai jaminan selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah. Usamah ini adalah orang dikasihi Nabi, putra dari orang yang dikasihi Nabi, Zaid bin Haritsah. Akhirnya, mereka mengutus Usamah untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan maksud mereka. Setelah usulan disampaikan, Rasul terlihat marah mendengarnya. Beliau berkata, apakah kamu meminta keringanan atas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah sampai kemudian bersabda, sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada di antara mereka dari kalangan yang mulia menurut, mereka tidak menegakkan hukum atasnya. Sebaliknya, jika yang mencuri dari kalangan rendahan, maka mereka menegakkan hukum terhadapnya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Bentuk kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Fatimah yang mengarahkan ketakwaannya juga terekam dalam Sunan An-Nasa dan Al-Mustadrak 3/150-153. Sauban, Maula budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, aku pernah menyertai Rasulullah menemui Fatimah yang saat itu mengenakan kalung emas di lehernya. Fatimah berkata seraya memperlihatkan kalung tersebut, ini adalah kalung hadiah dari Abul Hasan Ali kepadaku. Akan tetapi di luar dugaan beliau bertanya, wahai Fatimah, sukakah engkau bila orang-orang mengatakan, Ti Fatimah, putri Muhammad, Fengah memegang kalung dart api neraka. Beliau mengecamnya dengan keras, lalu keluar tanpa sempat duduk. Fatimah pun segera menjual kalungnya itu dan uangnya ia belikan seorang budak yang kemudian dimerdekakannya. Setelah berita itu sampai kepada Rasulullah, beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Allah berfirman, jangan ia kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Quran Surat An-Nur 24 ayat 63. Ibnu Katsir menuturkan dalam tafsirnya, Juz 3, halaman 296 bahwa ada sebagian orang yang memanggil kepada Nabi dengan sebutan, Ya Muhammad, Ya Abal Qasim, wahai bapaknya Al-Qasim, atau, Ya Ibu Abdillah, wahai anak hamba Allah. Lalu Allah melarang penyebutan seperti itu karena kemuliaan beliau seorang Nabi dan Rasul. Mereka diperintah untuk memanggil dengan sebutan, Ya Nabi Allah atau, Ya Rasulullah. Usai turun ayat di atas, Fatimah berkata, sejak saat itu aku takut memanggilnya dengan panggilan, Ya Abah, wahai ayahku, maka aku memanggilnya, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Namun, sang ayah memalingkan mukanya sekali atau dua kali atau tiga kali ketika Fatimah memanggilnya dengan sebutan itu. Lalu, beliau memandangnya seraya berkata, wahai Fatimah, ayat tersebut bukan diturunkan untukmu atau keluargamu atau anak keturunanmu. Sungguh engkau adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. Ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang Quraisy yang kasar dan takabur. Panggillah aku dengan panggilan Ya Abah, karena panggilan demikian lebih menyentuh hati dan lebih diridai Allah. Kecintaan Rasulullah terhadap putri bungsunya itu juga ditunjukkan dengan cara yang tidak lazim pada saat itu, karena belum ada seorang pun yang melakukan hal demikian sebelumnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suka mencium tangan sang putri kendati di hadapan para sahabatnya. Lagi-lagi, beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bagaimana seharusnya memuliakan anak perempuannya. Banyak sekali orang yang ingin mencium tangan Nabi yang mulia, bahkan mencium makamnya. Tapi, siapakah tangan orang yang pernah dicium oleh Nabi yang mulia? Setidaknya, ada dua orang yang tangannya pernah dicium oleh baginda Rasul. Pertama, tangan putrinya sendiri. Kedua, tangan sahabatnya. Saat Al-Ansari bercerita, suatu hari, seorang sahabat Nabi memperlihatkan tangannya yang hitam dan melepuh.
Ketika beliau menanyakan hal itu, ia berkata bahwa tangannya melepuh karena bekerja keras. Sahabat itu bekerja membelah tanah keras dengan kapaknya untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Mendengar hal itu, Nabi yang mulia mengambil tangannya dan menciumnya. Seakan-akan, beliau ingin mengatakan kepada umatnya bahwa tangan yang melepuh karena bekerja keras adalah tangan yang dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai panggilan kesayangan bagi putrinya yang satu ini, yaitu Uniau Abta, yang berarti ibu dari ayahnya. Melihat pembahasan di awal tentang Fatimah ini. Anak-anak Fatimah Al-Zahadis riwayat anak-anak. Fatimah radhiyallahu anhu ia terlahir pada tahun-tahun yang berurutan. Anak sulungnya bernama Hasan, lahir pada tahun ketiga Hijrah, setahun usai pernikahannya dengan Ali. Selanjutnya, pada tahun keempat Hijrah, lahirlah Husain. Pada tahun ke-6, lahirlah Zainab, lalu 2 tahun kemudian, Fatimah melahirkan Ummu Kulsum. Ibunda Ali, Fatimah binti Asad, masih hidup ketika sang menantu, Fatimah binti Muhammad, mengandung anak pertama. Satu saat, ia melihat sang menantu semakin kesusahan dan terlihat letih. Sang ibu mertua kemudian menghampiri Fatimah, membelainya seraya berkata, "Biarlah rasa letihmu itu untuk ibu, nak. Tinggalkan saja sebagian pekerjaan rumahmu." Namun, Fatimah sudah terbiasa dengan pekerjaan itu dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira dengan kelahiran cucu-cucunya tersebut. Hanya dari putri bungsunya inilah beliau memiliki keturunan yang banyak sampai sekarang. Ketika Hasan dilahirkan, beliaulah yang mengumandangkan azan di telinga bayi mungil itu, kemudian mentahniknya. Tahnik adalah mengunyah kurma sampai halus, lalu diambil kunyahan tersebut kira-kira seujung jari saja, kemudian ditempelkan dan digosokkan sedikit kunyahan kurma tersebut ke langit-langit mulut bayi, dan memberinya nama Hasan. Beliau jugalah yang membersihkan kotoran yang ada di kepala Hasan serta bersedekah perak kepada fakir miskin seberat timbangan rambut Hasan. Dan, penduduk Madinah bersukacita dengan kelahiran cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kaum Ansar dan Muhajirin berpesta, seolah sedang ada festival di kota itu. Setelah kelahiran cucu pertamanya ini, Baginda Rasul sering terlihat di rumah Fatimah. Beliau mengikuti pertumbuhan cucunya dan turun membesarkan, mendidik, dan mengasuhnya. Pun rutin mengunjungi cucunya dan selalu menimang serta bermain dengannya. Beberapa bulan berlalu, sang kakek semakin bahagia karena cucunya sudah bisa melafalkan bacaan walaupun masih terdengar aneh. Inilah masa yang paling membahagiakan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian bahagia setelah Fatimah melahirkan anak lelaki kedua, Husain, pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijrah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui cucunya yang kedua, lalu bersedekah dengan timbangan rambut cucunya, menyembelih hewan, dan membagikannya kepada warga Madinah. Lengkap sudah kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Fatimah pernah melahirkan anak laki-laki setelah Hasan dan Husain, yaitu Muhsin pada tahun ke-5 Hijrah. Namun, ia meninggal di usia yang masih belia. Tentang Hasan, Husain, dan Muhsin ini, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Atusnadaya, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku adalah seorang lelaki yang senang berperang. Ketika Hasan dilahirkan, aku ingin menamainya Harb Perang. Namun, Rasulullah datang dan berkata, 'Perlihatkan kepadaku, anakmu, apa nama yang kalian berikan kepadanya?' Aku menjawab, 'Harb.' Beliau menjawab, 'Tidak, tetapi dia Hasan.' Ketika Husain dilahirkan, Rasulullah bertanya, 'Perlihatkan kepadaku, anakku, apa nama yang kalian berikan kepadanya?' Aku berkata, 'Aku menamainya Harb.' Rasulullah berkata, 'Tidak, tetapi dia adalah Husain.' Tatkala lahir anak yang ketiga, Rasulullah datang dan bertanya lagi, 'Perlihatkanlah kepadaku, anakku, apa nama yang kalian berikan kepadanya?' Aku menjawab lagi, 'Harb.' 'Tidak, tetapi dia adalah Muhsin,' jelas beliau, 'sesungguhnya aku menamai mereka dengan nama anak-anak Harun, Sabar, Sabir, dan Musabir.' Disebutkan juga dalam beberapa hadis bahwa pada awalnya, Ali menamai Hasan dengan Hamzah, menamai Husain dengan Ja'far. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah nama mereka berdua. Lihat Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, 7/367. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menamai kedua putri Fatimah dengan nama Zainab dan Ummu Kulsum, sebagaimana nama putri-putri beliau, saudara-saudara Fatimah. Kelahiran dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain, membuat hati Rasulullah tenang dan bahagia. Keduanya melengkapi kebahagiaan dan kasih sayang Fatimah. Beliau melihat Fatimah sebagai anak yang istimewa dalam hidupnya dan mampu mengembalikan kerinduan kasih sayang seorang ayah kepada anak laki-lakinya yang telah wafat, sepeninggal sang istri, Khadijah. Usia baginda Nabi waktu cucu keduanya lahir adalah 57 tahun.
Beliau ditinggalkan Khadijah selama hampir 17 tahun, dan beliau tidak mempunyai anak dari para istrinya yang lain. Jadi, terputuslah keturunan beliau, kecuali dari putrinya, Fatimah al-Zahadis riwayat A. Maka, tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan kedua cucunya, Hasan dan Husain, layaknya anak sendiri dan menyayangi keduanya dengan sepenuh hati. Bahkan, beliau menganggap kedua cucunya tersebut sebagai anaknya sendiri. Anas ibn Malik menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Fatimah, "Panggillah anakku ke sini. Aku ingin mencium dan menggendong mereka." Al-Tirmidzi dalam sunannya dari Usama bin Zaid berkata, "Aku mengetuk pintu Rasulullah karena ingin berhajat. Kemudian beliau keluar dan terlihat sedang bergumul dengan seseorang yang aku tidak tahu siapa. Usai buang hajat, aku bertanya, 'Ya Rasulullah, mengapa aku tadi melihatmu seperti sedang gaya menutupi sesuatu?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membuka selimut itu, dan ternyata ada Hasan dan Husain. Beliau berkata, 'Inilah kedua anakku, anak dari putriku. Sungguh, aku sangat mencintai mereka dan aku pun mencintai orang yang mencintai mereka.' Pada diri Hasan dan Husain terkumpul bentuk fisik yang mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para perawi berkata, sesungguhnya Hasan itu diciptakan Allah serupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada wajahnya atau bagian atas dari tubuhnya secara umum. Adapun Husain, maka dia menyerupai Rasulullah pada bagian bawah tubuhnya. Hal ini diperkuat oleh perkataan Ali, Hasan adalah orang yang paling mirip Rasulullah dari wajahnya sampai ke pusarnya, dan Husain adalah orang yang paling mirip Rasulullah pada bagian tubuh di bawahnya. Berikut adalah beberapa riwayat tentang kemiripan baginda Rasul dengan kedua cucunya, Hasan dan Husain. Dari Uqbah bin Harits, bahwasanya Abu Bakar mengimami salat mereka beberapa malam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bersama Ali keluar, keduanya berjalan kaki. Kemudian Abu Bakar melewati Hasan ibn Ali sedang bermain bersama anak-anak kecil sebayanya. Abu Bakar menggendongnya di atas pundaknya seraya berkata, "Sungguh, dia mirip Nabi, tidak mirip Ali." Ali pun tertawa. Abu Juhaifa berkata, "Aku sudah pernah melihat Nabi putih dan beruban, sementara Hasan ibn Ali itu mirip dengan beliau." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dari Abu Mulaikah, ia berkata, Fatimah menimang Hasan ibn Ali, lalu ia berkata, "Sungguh, dia mirip Nabi, tidak mirip Ali." Dari Anas, ia berkata, Hasan ibn Ali itu adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ali, ia berkata, Hasan itu menyerupai Rasulullah dari dada sampai kepala. Sedangkan Husain itu menyerupai Rasulullah pada bagian tubuh di bawah itu, di bawah dada sampai kaki. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun anak Fatimah yang lain, Zainab, lahir pada tahun ke-6 Hijriyah. Pada tahun itu juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 1.500 kaum muslimin berangkat menuju Makkah. Dengan pakaian seragam putih atau pakaian hadis riwayat Am. Nabi sendiri yang menamai Zainab kepada cucu perempuannya yang baru lahir itu. Berbeda dengan kedua kakaknya, Hasan dan Husain, kelahiran Zainab disambut dengan kesedihan dan air mata. Muhammad Al-Hajj Salimin, penulis berkebangsaan India, dalam bukunya Sayyidah Zainab, menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membungkukkan badan kepada cucu perempuan yang baru lahir itu dan menciumnya dengan hati sedih seraya berlinang air mata. Beliau mengetahui akan datangnya hari-hari kelabu yang sedang dinantikan oleh cucu perempuannya itu dari belakang tirai gaib. Salman Al-Farisi datang kepada Ali untuk mengucapkan selamat atas kelahiran putrinya, Zainab. Dengan perasaan tercekam sedih, Salman berbicara mengenai apa yang akan dialami oleh putrinya tersebut di Karbala kelak. Mendengar hal itu, Ali berlinang air mata, padahal ia seorang prajurit berkuda yang tangkas, pembawa panji Rasulullah dalam berbagai peperangan yang beroleh gelar Asadul Islam, singa Islam. Banyak riwayat yang meramalkan tragedi Karbala yang akan dijalani oleh dua cucu Nabi, Husain dan adiknya Zainab. Imam Ahmad, dalam sunannya 1/85 bertutur, Malaikat Jibril memberitahu Muhammad Rasulullah, bahwa Al-Husain dan sejumlah ahlul baitnya akan gugur di Karbala. Ibnu Atsir dalam Al-Kamil, menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada istrinya, Ummu Salamah, segumpal tanah yang diterimanya dari Jibril, dengan pemberitahuan tanah itu diambil dari tempat yang di kemudian hari akan dibasahi oleh darah Husain. Kepada istrinya itu beliau berpesan, apabila tanah ini berubah menjadi darah, ketahuilah bahwa Husain telah mati terbunuh. Ummu Salamah yang berumur panjang menyimpan baik-baik tanah tersebut dalam sebuah botol. Benarkah, ketika Husain terbunuh di Karbala, tanah itu berubah menjadi darah? Saat itu, Ummu Salamah mengetahui tentang gugurnya Husain, lalu ia memberitahukan hal itu kepada orang banyak.
Adapun Zainab, ditawan oleh rezim Bani Umayyah. Al-Hamid Al-Husaini dalam bukunya Bait Al-Nubuwah, menuturkan bahwa menurut beberapa sumber riwayat, konon Zainab dalam usia pertumbuhan itu mendengar dan mengerti ramalan yang menyedihkan tentang nasib hari depannya. Sumber itu mengatakan, bahwa ia mulai mengetahui adanya ramalan tentang dirinya itu ketika menanyakan makna beberapa ayat Al-Quran kepada ayahnya, Ali. Sang ayah menerangkan makna yang dimaksud oleh beberapa ayat yang ditanyakan putrinya itu, ia benar-benar kagum melihat kecerdasan Zainab. Ketika mendengar penjelasan sang ayah tentang hari depannya yang menyedihkan, Zainab tampak tenang-tenang saja. Sang ayah terperanjat ketika Zainab tiba-tiba berkata, "Ayah, aku sudah mengetahui hal itu, ibu yang memberitahukannya kepadaku dengan maksud agar aku bersiap diri menghadapi hari depanku." Mendengar penuturan sang putri, Ali terpaku diam, tidak menjawab. Hatinya berdebar-debar membayangkan nasib putrinya itu di masa mendatang. Zainab menikah dengan Abdullah ibn Ja'far bin Abu Talib, saudara sepupunya sendiri. Dari pernikahan ini, Zainab dikaruniai 6 orang anak, 4 lelaki dan 2 perempuan. Mereka adalah Ali, Muhammad, Aun al-Akbar, Abbas, Ummu Kulsum, dan adik perempuannya yang wafat ketika masih belia. Putri bungsu Fatimah, Ummu Kulsum, lahir 2 tahun usai kelahiran kakaknya, Zainab. Tidak banyak riwayat yang menceritakannya, hanya saja ia dinikahkan dengan Umar ibn al-Khattab. Suatu hari, Umar yang ketika itu menjadi khalifah, pernah datang kepada Ali bin Abu Talib untuk melamar Ummu Kulsum. Saat itu, Ali menolaknya dengan alasan usia putrinya itu masih sangat belia. "Nikahkan aku dengan putrimu, wahai Abul Hasan, karena aku melihat kemuliaan dirinya yang tidak bisa dilihat orang lain," jelas Umar meyakinkan. Selain itu, Umar juga pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti di akhirat semua sabab dan nasab akan terputus, kecuali sebab dan nasab keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sebab dan nasab di sini adalah hubungan-hubungan berdasarkan persamaan darah dan asal keturunan. Nah, Umar berharap menjadi bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menikahi keturunannya. Akhirnya, Ali menerima lamaran Umar dan menikahkan putrinya, Ummu Kulsum, dengan Umar. Mereka berdua mulai hidup serumah pada Zulqa'dah tahun 17 Hijriah. Putri bungsu Fatimah ini menjadi istri Umar sampai beliau terbunuh. Mereka dikaruniai 2 orang anak, Zaid ibn Umar al-Akbar dan Ruqayyah binti Umar. Kecintaan Rasulullah kepada cucu-cucunya sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat lembut hatinya. Dengan kelembutan dan kasih sayangnya, beliau menerima kehadiran cucu-cucunya dengan penerimaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, meskipun beliau masih menghadapi tantangan kaum Quraisy yang bertubi-tubi, yang memaksa kaum muslimin untuk terjun pada perang demi perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memeluk 2 cucu beliau, Hasan dan Husain, menghisapkan lidah mereka berdua, dan bercanda dengan mereka. Salah seorang di antara keduanya menaiki punggung Nabi ketika beliau sedang bersujud. Lantas Nabi memanjangkan waktu sujud beliau karenanya. Kadang-kadang sang cucu ikut naik mimbar bersama beliau. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya, Hasan ibn Alira, dan di samping beliau ada Al-Aqra bin Harits at-Tamimi. Al-Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tapi tidak pernah aku mencium 1 orang pun dari mereka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi." Di lain waktu, seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Kalian menciumi anak-anak kecil, sedangkan kami tidak melakukannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku tidaklah punya kuasa untuk menolongmu bila Allah mencabut rahmat dari batin." Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, liba-liba beliau melihat Hasan dan Husain datang. Kemudian beliau turun menemui mereka berdua, lalu memeluk mereka berdua, lantas menempatkan keduanya bersama beliau di mimbar. Baginda Rasul berkata, "Maha benar Allah yang berfirman, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah ujian." At-Tagabun 64 ayat 15. Sesungguhnya aku melihat 2 anak kecil ini berlari dan hampir tergelincir, maka aku tidak bisa menguasai diriku untuk tidak turun menyambut keduanya. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya kalian termasuk ruh Allah. Sesungguhnya kalian berdua gembira dan senang." Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah memegangku dan mendudukkanku di salah satu paha beliau dan beliau juga mendudukkan Hasan pada paha beliau yang satunya lagi. Kemudian beliau mendekap kami menjadi satu, seraya berkata, 'Ya Allah, sayangilah mereka berdua, karena sesungguhnya aku menyayangi keduanya.'" Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah mereka berdua." Suatu hari, seperti biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat.
Saat itu beliau memanjangkan waktu sujud. Para sahabat mengira beliau sedang menerima wahyu hingga sujudnya lama. Usai salat, para sahabat berkomentar tentang kejadian tersebut. Baginda Rasul berkata, "Sesungguhnya usia anakku ini maksudnya Hasan, naik ke punggungku, maka aku tidak suka untuk menjadikannya terburu-buru, hingga ia menyelesaikan keperluannya." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai.